وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Baik, kita telah sebelumnya telah menjelaskannya tentang al-aslul awal. Ya. Baik, kalau misalnya pertanyaan, siapa yang ditanya ini? Indak. Tidak ada yang tunduk kepalanya. Dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan ayat-ayat dan makhluknya. Baik, dengan ayat-ayat dan makhluknya. Indak, belakang. Ayat Allah, antum, dan lagi di belakangnya. Ya, antum. Ayat terbagi berapa? 2. Pertama, ayat syariah. Yang kedua, sampingnya ilham kauniyah, insyaallah. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala 2. Ya, yaitu ayat syariah. Apa itu syariah? Antum. Depannya ilham. Apa itu ayat syariah maksudnya? Ayat apa? Iya, Al-Quran. Baik, apa? Baik, wahyu. Baik, Al-Quran. Itu ayat syariah namanya, Al-Quran. Yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Ayat syariah, melalui Al-Quran. Baik, belakangnya lagi. Apa itu ayat kauniyah? Perkara yang gaib. Bagaimana maksudnya perkara yang gaib? Siang malam gaib itu. Baik, jadi ayat ada 2, syariah dan kauniyah. Kauniyah itulah makhluk. Sebagaimana yang kita kemarin jelaskan, ya, makhluk. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan seterusnya. Ya. Hanya kemarin kita sebutkan. Ya, di antara ulama ada yang membedakan. Apa bedanya ayat dan makhluk? Ya kan? Siapa masih ingat? Ya. Makhluk yang bisa muncul. Ya. Jadi kalau ayat itu sesuatu yang bisa muncul, bisa hilang, muncul, tidak menetap. Ya. Tapi kalau makhluk, dia tetap. Bumi, langit kita lihat, tidak hilang, tidak ini. Ya beda kalau siang, malam. Kan malam sebentar, malam ini siang lagi. Kan begitu. Nah, itu ada yang membedakan seperti itu. Jelas ya? Tapi secara umum apa? Kalau dikatakan ayat terbagi 2, syariah, kauniyah, syariah. Syariah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Kauniyah itulah apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Jelas ini ya? Bima arafta rabbak bi ayatihi wa makhluqatihi. Disebutkan seterusnya. Apa kesimpulan dari hal ini? Ya kan dijelaskannya, saya sebutkan dalil ayat ya, kemudian ditafsirkan war-rabbuhu wal ma'bud. Rabb itu yang menterbiah, yang memelihara, dia juga yang diibadahi. Kemudian disebutkan ayat ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, disebutkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di akhir ayat dikatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kesimpulannya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini, ini tauhid apa? Rububiyah. Huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa dia yang berhak diibadahi? Karena tidak ada yang bisa mencipta, ya, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Ya, berarti dia pula yang berhak untuk diibadahi. Berarti apa kesimpulannya? Coba yang lain. Apa kesimpulannya?
Ya. Bahwasanya Taib, Masya Allah. Jadi pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah mewajibkan dia untuk apa? Mengakui tentang tauhid ar-rububiyah atau tauhid al-uluhiyah. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena kalau hanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu belum memasukkan orang ke dalam Islam. Ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW mereka ikrar juga tentang apa? Tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu tidak dianggap sebagai orang apa? Muslim. Masih dia musyrik, orang kafir. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau. Oleh karena itu kalau diajak qul la ilaha illallah tuflihu, mereka hanya apa? Yastakbirun. Hanya bersombong. Ya, dan mengatakan apa? A inna latariku alihatina li syair majnun. Apakah kami harus meninggalkan dari sesembahan-sesembahan kami disebabkan karena seorang penyair yang gila? Ya, jadi pertikaian, perdebatan antara Nabi SAW dengan kaumnya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy itu karena apa? Bukan tauhid rububiyah, tapi apa? Tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah mereka sepakat. Ya, kita sudah bacakan ayat kemarin. Kalau mereka berada di tengah lautan, ya mereka lepaskan semua dari apa? Sesembahan-sesembahannya. Ini ketika berada di tengah lautan, perahu mau tenggelam, ya, tidak ada yang dia yakini bisa menyelamatkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kembali ke daratan, ya, idahum yusyrikun. Kembali lagi melakukan kesyirikan. Nah, itu menunjukkan apa? Dia mengakui tentang tauhid ar-rububiyah, tapi bersama dengan itu tidak dianggap dari keislamannya. Ya, yang dianggap ketika dia meyakini dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak kepada selainnya. Jelas ini ya? Baik, sekarang lihat. Kita baca dulu matanya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan jenis-jenis ibadah, di antara jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya itu seperti Islam, iman dan ihsan. Ini akan dijelaskan ya dalam hadis Jibril yang akan datang. Wa minhu, di antaranya juga ya ad-du'a. Ya, di antara ibadah adalah doa. Wal khauf, rasa takut. Roja, harapan. Tawakkal. Tawakal. Ini khauf, roja, tawakal. Ini ibadah apa ini? Ibadah hati semua. Jelas ini ya? Baik. War-raghbatu war-rahbah. Ini juga dari khauf dan roja, tapi nanti kita akan jelaskan apa namanya perbedaannya. Wal khusyu' wal khasyah, rasa khusyuk, khasyah, wal inabah. Inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah. Ya, isti'adah, wal istighatsah wal dzabh, wan nadhr wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Dan selainnya. Jadi itu tadi hanya sebagian contoh saja dari apa? Jenis-jenis ibadah. Sebelum lanjut, kita sudah lewat ya. Ibadah itu apa? Apa definisi ibadah? Sudah kita pelajari. Taib. Itu definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yarda. Ada kemarin yang saya sebutkan. Iya. Yang pertama ada yang makna umum dan ada yang makna khusus. Yang makna umum Ghazali. Taib. Imtithalu khitabus syar'. Imtithalu khitabis syar', melaksanakan perintah-perintah syariat. Taib, yang disertai dengan kecintaan, al-hubbu wal khudu' dan penundukan, ya, tunduk. Ya, itu. Seperti itu kah? Melakukan perintah-perintah syariat yang dibarengi dengan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dulli 'abidihi huma qutbani. Begitu ya? Taib.
Sama dengan ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kalau makna yang kedua yang dimaksudkan ibadah adalah secara taib. Makna ibadah secara apa itu? Secara khusus. Itulah tauhid. Itulah yang ditafsirkan oleh Syekh dalam matan ini yang kemarin, ya. Ini yang ini dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Ini maksudnya apa? Ibadah secara umum. Segala perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah ridhoi. Ya, baik itu amalan zahir batin, ucapan, perbuatan, itu semuanya apa? Dianggap sebagai ibadah. Ya, di antara contohnya apa? Doa, khauf, raja, tawakal dan seterusnya. Kemudian di akhir katakan, wa ghairu dzalika min anwa wa ghairu dzalika min al-ibadati allati amara Allah biha. Dan selain dari itu semua, dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Perhatikan, kulluha lillahi ta'ala. Semuanya itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Masjid ada berapa? Apa makna masjid? Apa itu? Tempat sujud, masjid yang kita maklumi dan anggota sujud. Ya. Bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat kaidahnya. Ini kaidah. Terakhir ini yang paling ditekankan, ya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah. Maka barang siapa sarafa yang memalingkan minha darinya, dari ibadah ini, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya musyrikun kafir. Maka dia apa? Dihukumi musyrik kafir. Jadi dari jenis-jenis ibadah, ya, doa, berharap, takut, tawakal, ya, semuanya ini dari jenis ibadah dan selainnya, ya, kapan dipalingkan, diserahkan kepada selain Allah, maka dihukumi sebagai apa? Syirik. Jelas ini? Dihukumi sebagai syirik. Kenapa syirik? Ya pasti kita sudah paham. Kalau antum paham definisi kesyirikan, pasti langsung nyambung di sini. Ya, siapa yang memalingkan, ya, sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti dia musyrik. Kenapa bisa? Iya, karena itu adalah taswiyah. Hak Allah diberikan kepada selain Allah. Iya. Kapan kita berikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah apa? Kesyirikan. Jelas, ya? Jadi ibadah itu kulluha lillah, seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak. Jangankan manusia biasa, para nabi, para malaikat tidak berhak. Makanya dikatakan di muqaddimah apa? La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Iya. Tidak malaikat yang didekatkan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak nabi yang diutus. Iya, tentang uluhiyah ini milik khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, musyrikun kafir. Insyaallah kita akan jelaskan ini semuanya, ya. Apa itu doa, apa itu khauf, apa itu raja, tawakal, apa itu rohbah. Ini dari jenis-jenis ibadah yang disebut oleh Syekh. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Insyaallah hari Senin, ya. Semuanya sudah hafal matannya sampai sini. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Tunggu. Dalilu qauluhu ta'ala nanti, ya. Ini masih lanjutannya, tapi tidak apa-apa, kita putus sampai sini. Baik. Ilahuna hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.